Mari kita buka kita Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ya, kita dengarkan firman Tuhan ini. Mari kita baca ya. Kita bergantian. Saya terlebih dahulu. Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu keselamatan besar untuk seluruh bangsa." Mari kita baca sama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dalam merayakan Natal, orang Kristen habis-habisan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, dan juga pikiran, tenaga, dan waktu. Kalau tiap-tiap gereja mengeluarkan 2 juta, ada berapa gereja yang ada di dunia ini? GPD saja 1.600 di Sumatera Utara, dikali 2 juta, berapa ya Pak? 3,2 M. Pas atau salah? Ya, 16.000 dikali 2 juta berapa? 3,2 miliar. Itu 2 juta satu gereja. Panitia semalam kumpul berapa juta? Ada 2 juta? 2 juta ya, 2 juta. 2 juta. Itu baru 2 juta. Baru GPDI sudah 3,2 miliar. Belum gereja karismatik lainnya, GBI, GSCA, GKII, GBSDI, GJKI, belum AKBP dan Protestan lainnya. Berapa triliun yang kita habiskan untuk merayakan Natal. Mahal sekali. Dan bukan hanya dana, bahkan waktu. Sebulan lebih orang merayakan Natal. Sebulan lebih. Mulai tanggal 1 sudah ada Natal. Sebelum tanggal 1 pun sudah ada Natal. Sesudah 31 Desember pun Januari masih juga orang merayakan Natal. Lebih 1 bulan. Luar biasa. Untuk merayakan satu orang yang tidak pernah kita berjumpa dengan dia. Ibu bapak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara fisik? Belum kan? Belum pernah. Tetapi walaupun kita belum pernah berjumpa dengan dia, semangat orang begitu menggebu-gebu, rela berkorban. Dan hari datang kepada hari, jumlah orang yang mengikutinya pun bertambah, tidak pernah menurun. Orang tokoh-tokoh besar di dunia ini ulang tahunnya hanya 1 hari, tetapi Yesus 1 bulan penuh lebih pun
bahwa dia itu benar-benar lain daripada yang lain. Lain dari tokoh-tokoh siapapun. Tidak pernah suruh followersnya. Ya itu secara lalu bahasa gaul sekarang ya. Views apa namanya? Viewers, followers. Yang bikin begini pun, yang bikin begini berkurang, yang bikin terus semua begini. Sampai nyanyi pun yang untuk Yesus kan? Itu menandakan bahwa dia itu lain daripada yang lain. Bahwa dia itu benar-benar Tuhan Roh. Kalau bukan pekerjaan Roh, tidak akan ada pertumbuhan berkembang. Jadi itu dilakukan untuk satu orang karena satu orang. Bukan hanya manusia yang heboh. Malaikat pun ikut heboh. Yang heboh katakan amin. Nah, itu. Malaikat pun ikut heboh Ibu Bapak. Malaikat pun ikut heboh. Malaikat mempersembahkan dua suara terbaik di surga. Kan ada di sini ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Bumi dan surga semua ikut bergembira, antusias untuk menyambut lahirnya satu orang itu. Malaikat pun mempersembahkan paduan suara terbaik di surga. Sukacita mereka berdua-dua, padahal bukan untuk mereka juru selamat, untuk manusia itu. Juru selamat itu untuk kita, bukan untuk malaikat. Tetapi kok malaikat yang lebih hebat di sini? Jadi kalau malaikat sangat bersukacita, padahal juru selamat itu bukan untuk mereka, mengapa kita tidak lebih bersukacita? Amin. Tetapi sukacita di sini adalah bukan sukacita daging, tetapi sukacita dari Roh Kudus, sukacita dari surga. Maksud saya di sini bukan mengajarkan kepada kita supaya kita merayakan Natal meriah banget, bukan. Bukan untuk ogah-ogahan, bukan. Dalam kesederhanaan pun boleh-boleh saja. Tetapi yang terpenting adalah sukacita roh, sukacita di dalam hati kita, bukan penampilan dan lain sebagainya yang lebih utama, tetapi dari roh kita. Merayakan Natal memang harus sukacita dan penuh dengan kegemerlapan, tetapi jangan dipaksakan. Haleluya. Jangan dipaksakan. Harus berjalan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai menjadi beban yang memberati. Jangan Natal menjadi sebuah beban berat, menjadi ketakutan, menjadi kegelisahan bagi banyak jemaat. Bukan itu yang paling utama. Semua itu terjadi karena satu orang. Malaikat-malaikat pun bersukacita. Sukacita mereka adalah untuk memuji Tuhan. Kalau di hari Natal ini kita bersukacita, marilah kita tunjukkan sukacita kita itu untuk memuji Tuhan. Sukacita beribadah kepada Tuhan. Amin. Di hari Natal jangan kita lebih bersukacita untuk hal-hal yang duniawi. Banyak orang tidak bersukacita beribadah, tetapi
bersukacita kalau dia melakukan hal-hal yang lain di luar daripada ibadah. Semua itu terjadi karena apa, Ibu Bapak? Karena memang malaikat itu berkata, hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oleh karena apa? Oleh karena telah lahir bagimu juru selamat. Jadi semua yang kita lakukan di hari-hari Natal ini untuk satu orang, yaitu juru selamat. Karena satu orang inilah kita selamat. Karena kita tidak lagi selamat sebelum lahir satu orang ini, kita harus dihukum. Kita harus masuk ke dalam maut, kematian kekal, siksaan kekal, kengerian kekal akan kita terima di akhir hidup kita oleh karena satu orang yang telah berbuat dosa, yaitu Adam. Dan oleh karena satu orang pula, yaitu Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Dan satu orang itu adalah juru selamat. Oleh karena itu, kita harus mempersembahkan puji-pujian yang tertinggi kepada juru selamat yang telah lahir bagi kita. Juru selamat ini sangat kita perlukan. Hidup kita akan berharga ketika kita memiliki juru selamat. Sekaya apapun, sehebat apapun kita, secantik apapun kita, kalau kita tidak punya juru selamat, hidup kita tak bernilai. Sama seperti uang. Ada uang 100.000 ya. Ini kebetulan ada uang 100.000. Berapa nolnya ini, Ibu Bapak? 6 nolnya ya. 6 atau 5? Kita 10. Oh, ya 6. 100.000. 5 dong apa ya? Nolnya ada 5. Kalau tidak ada angka 1, maka ini tidak ada artinya, kan? Dia 0. Berapapun angkanya di belakang, mau 37, semua angka 0 itu tidak ada nilainya kalau tidak ada angka 1. Angka 1 inilah juru selamat, Yesus. Amin. Hidup kita akan berarti bila ada juru selamat. Karena semua manusia sudah berdosa. Kita memerlukan juru selamat. Memerlukan satu orang juru selamat. Firman Tuhan berkata, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Apa rupanya yang akan dikerjakan oleh juru selamat? Dia akan membuat kita hidup dan berkuasa. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Mari kita baca Roma pasal 6. Roma 6. Mulai dari Roma 5 ayat 15. Aduk dari ayat 12 saya baca. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang,
karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan hukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi ayat 19 nanti saya ganti di sini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Adam, kata satu orang saya ganti Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan Yesus, semua orang menjadi orang benar. Itulah satu orang itu, itulah juru selamat itu. Oleh karena satu orang inilah, yang lahir ini di Bethlehem, yang kita rayakan ulang tahunnya tiap tahun. Oleh karena Dialah dosa-dosa kita yang pulih, kita dibenarkan, kita tidak lagi dihukum, kita tidak lagi masuk neraka. Ibu Bapak, tahukah tidak betapa sakitnya hidup di dalam neraka? Sakit sekali hidup di neraka. Penderitaan kekal. Saya pernah ke Sipoholo, tahu tuh, mandi air hangat, air panas. Di sana kan bertingkat-tingkat suhunya, mulai dari yang terpanas sampai yang terdingin. Saya mandi di sana, saya mandi di kamar, ada kamarnya untuk pakai, bukan di kolamnya saya mandi, tapi di dalam ruang ganti ada juga di situ air mengalir, dan di situ panas sekali. Ketika saya siram badan saya dengan air itu, panas sekali, tersiksa. Ku rasakan, langsung aku tersadar neraka. Langsung aku berpikir, inilah neraka. Beginilah mungkin di neraka. Sakit sekali. Begitu saya siram, sakit sekali. Saya siram lagi, sakit sekali. Memang terpaksa harus saya siram, karena di situ harus pakai sabun. Kalau di sana boleh pakai sabun. Jadi waktu itu saya sadar begitu sakitnya di neraka. Makanya saya terbayang ketika Yohanes Rasul Yesus Kristus yang direbus dalam air, betapa sakitnya dia. Rasul terus kita Wahyu, dia direbus dalam air, dibelanya dia direbus, tapi dia tidak mati. Karena dia tidak mati-mati, maka dia pun dibuang ke Pulau Patmos. Tidak mati-mati kawan ini, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Di sana kering, gersang, tandus, dan disitulah dia mendapatkan kitab Wahyu.
dia menuliskan wahyu. Di sana dia bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi kehidupan di neraka itu sangat mengerikan, ibu bapak. Ibu bapak harus pikirkan itu mulai sekarang. Jangan ibu bapak berpikir untuk perkara ke surga itu mudah. Itu belakangan, itu nomor terakhir, bukan. Sesungguhnya itulah yang nomor satu yang harus kita pikirkan. Banyak orang berpikir perpuni manggona pertuanon. Sudah dibalik. Seharusnya yang perpuni itu yang lain, yang utama itu Tuhan. Makanya kita sering marah Tuhan karena memutarbalikkan terus. Jadi kehidupan di neraka itu begitu mengerikan, begitu menyakitkan. Maka Tuhan tidak ingin manusia yang diciptakannya ke sana. Maka Dia memberikan juru selamat, sehingga bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan, bangsa-bangsa yang tadinya keliru dalam penyembahan, sekarang mereka memiliki penyembahan yang benar, bahwa penyembahan itu harus kepada Kristus dan Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Maka berita kelahiran Yesus ini adalah kesukaan besar yang harus kita sambut. Yesus sudah lama lahir di hati kita, bukan lahir dari sekarang. Kalau sekarang dia baru lahir, kapan dia besarnya? Sudah lahir dia ketika kita percaya, tetapi tidak bertumbuh. Oleh karena kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi, maka kerohanian kita pun tidak mengalami pertumbuhan, sehingga kita mudah goyah, mudah kecewa. Padahal Nabi berkata, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Jadi dalam Roma ini tadi dikatakan, oleh karena satu orang, semua orang sudah berdosa. Itulah Adam. Upah dosa adalah maut. Dan oleh karena satu orang pula, kita semua diselamatkan. Dosa-dosa kita diampuni. Kita dijamin oleh Yesus. Kita dibentengi, di-backing oleh Yesus. Dia menjamin kita akan masuk ke surga. Dia sudah menghapus segala dosa-dosa kita. Lalu apa? Karena kita punya juru selamat, lalu kita berkata, hore, kita sudah punya juru selamat. Apapun dosa kita sudah dihapus, maka marilah kita berbuat dosa terus. Makanya dikatakan dalam ayat 1, Roma 6 ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Makanya saudara sepupu kita heran sama kita. Enak kali ya dari orang Kristen berbuat dosa banyak, tinggal percaya Yesus semua dihapus. Enak kali kalian. Itu mereka katakan di media sosial. Memang begitu. Yesus menghapus dosa kita. Dia juru selamat. Dia mengampuni dosa kita. Dia meniadakan dosa kita. Dia menjamin kita masuk surga. Tetapi bukan berarti kita harus berulang-ulang melakukan dosa itu. Kalau saya misalnya menjamin si Ryan ini ke sebuah toko, saya katakan ke pemilik toko, ini saya kasih uang yang sangat banyak. Apa saja yang dibutuhkan oleh Ryan, berikan.
kapan saja dia mau ambil, berikan. Saya sudah bayar. Ingat kata-kata saya sudah bayar hari ini lunas semua. Entah dia mau ambil kapan, tidak menjadi masalah. Lalu Ryan mengambil beras 10 karung. Pertama-tama dengan hati yang ketar-ketir, merasa sudah dikasihani. Besoknya ambil Supermi 1 trek, ya, sudah tidak lagi merasa ketar-ketir. Enak kok, apa yang aku minta bisa semua. Ini aku ambil semua. Lalu dia buka toko di sana. Kapan semua itu dibayar? Sebelum dia mengambilnya, semua yang diambilnya sudah dibayar lunas. Yesus sudah menghapus dosa kita. Dosa yang sudah kita lakukan, dosa nenek moyang kita, bahkan dosa yang akan kita lakukan pun besok sudah dihapus oleh Yesus. Tetapi besok jangan berusaha berdosa. Jangan karena dosa yang kita lakukan itu pun akan dihapus oleh Yesus. Jangan anggap enteng lalu berdosa maunya, berbuat dosa. Seperti tadi dia buka toko di sebelah. Seharusnya dia dalam mengambil kebutuhannya ke toko itu dengan perasaan yang takut dan gentar. Aduh, gimana ya? Aku ini sudah beban bagi dia, tapi karena ini aku perlu, terpaksa aku butuh beras, terpaksa aku ambil beras. Dengan hati yang berat, dengan hati yang penuh, dengan rasa hormat dia ambil. Besoknya lagi tidak ada lagi makanannya, dia butuh gula. Aduh, sebenarnya aku tidak mau memberati bosku lagi, tidak mau lagi aku memberati dia, tapi karena aku butuh gula, Pak, aku butuh gula 10 kilo, diambilnya. Tetapi orang yang tidak tahu malu, dia akan bawa trek, dia ambil banyak-banyak, dia buka toko di sana. Saya punya kawan, dia punya usaha. Setiap kali saya ke sana selalu gratis. Apapun yang kumakan gratis. Kapanpun aku datang dilayani baik-baik gratis semua. Karena itu aku tidak mau lagi ke sana. Amin. Begitulah orang yang sudah dikasihani oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dia tidak akan berani lagi melakukan apa yang salah, yang menyakiti hati Tuhan yang sudah mengampuni dia. Oleh karena apa? Setiap saya ke situ gratis semua. Setiap saya ke sana gratis. Kita kan merasa ini juga kan, jadi beban. Tapi kalau orang yang TTM tidak tahu malu, Kristen tidak tahu malu, dia akan terus berbuat dosa. Dia akan terus melakukan dosa. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menghormati juru selamatnya, yang telah mengampuni dosa-dosanya, dia tidak akan mau lagi ke sana untuk berbuat dosa. Dia akan menghindari tempat itu karena di sana ada dosa. Karena dia hormat kepada juru selamat yang telah mengampuni dia, maka dia menghindari daerah-daerah dosa untuk menyenangkan juru selamat yang telah menebus dia. Itulah makanya dalam ayat 1 ini dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasihnya itu? Paulus katakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi
dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Juru selamat mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, juru selamat akan membuat kita hidup dan berkuasa. Ayat 17 Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada hari Natal. Oleh karena Dia kita hidup dan berkuasa. Dosa kita diampuni dan kita diberi hidup dan kita diberi kuasa. Karena itu sambutlah Dia, juru selamat. Juru selamat. Kalau namanya juru selamat, juru mudi, dialah yang mengendalikan hidup kita. Jadi orang yang memiliki juru selamat, hidupnya dikendalikan oleh Yesus. Amin. Jadi hidup kita harus dikendalikan. Jangan hidup kita dijuru oleh keinginan kita, sehingga kita tidak memiliki juru selamat, tetapi kita memiliki juru keinginan, juru hawa nafsu. Ibu bapak, orang-orang Majus dan Maria dan Yusuf diingat oleh Tuhan sampai hari ini, karena mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ibu bapak tahu seberapa besar pengorbanan orang Majus untuk menemui raja itu, untuk menemui juru selamat itu. Mungkin mereka mengadakan perjalanan berbulan-bulan dengan biaya yang sangat banyak dan juga tantangan dari alam, bahkan dari orang-orang jahat. Mereka tidak goyah untuk bertemu dengan juru selamat, walaupun mereka berjalan di padang gurun, menghadapi padang gurun yang tandus dan kering. Mereka terus maju sampai mereka menemukan juru selamat itu. Sering kita mundur, tidak bertahan mengasihi Tuhan kita. Oleh karena kita menghadapi padang gurun di dunia ini, di mana di padang gurun ada ular yang ganas, ada panas terik yang menyakitkan, ada cuaca dingin yang menyiksa, bahkan ada para pembunuh, orang-orang jahat di sepanjang perjalanan di padang gurun. Tetapi orang-orang Majus ini, mereka terus maju untuk mencari dan menemukan juru selamat. Bahkan ketika mereka bertemu dengan Raja Herodes yang super ganas pun, mereka tidak takut melihat panjangnya kumis Herodes. Tidak takut mereka. Bukan hanya perasaan, tenaga dan waktu yang mereka korbankan di saat mereka berjalan untuk menemukan Yesus, Raja yang lain itu. Mereka juga membawa harta mereka. Harta, bukan harta sembarang harta, tetapi harta
mereka bawa, harta yang layak dipersembahkan kepada raja adalah emas. Itu kemenyan, barang-barang yang langka, barang-barang yang ada di istana, barang-barang yang ada di rumah mewah. Emas, murni dan kemenyan tidak ada di kandang domba, tidak ada di rumah orang-orang miskin. Itu hanya ada di istana, di rumah-rumah orang kaya, di rumah-rumah orang besar. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Itu semua dibawa oleh orang-orang Majus dengan penuh antusias dan tidak kenal mundur sampai mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Dan ketika mereka selesai mempersembahkan persembahannya, hati mereka penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pulang ke kampung halamannya, puas. Tetapi anak-anak Tuhan di luar sana, yang di luar sana yang maksudku Ibu Bapak, bukan di sini, amin. Yang di luar sana tidak tahan menghadapi padang gurun, tidak tahan menghadapi tajamnya firman Tuhan. Banyak orang tersinggung saat mendengarkan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu kan untuk menegur. Ibu Bapak tahu firman Tuhan itu bukan untuk menumbuh kembangkan dosa kita. Masih ingat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17? Tanyakan dulu Rael, mungkin ada yang belum hafal ayat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk apa? Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, iya ini ya 16 dan 17. Ibrani 4 ayat 12 juga berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, menusuk jantung, sampai memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Anak Tuhan di luar sana, bukan di sini, tidak sanggup menghadapi tajamnya firman Tuhan, tidak sanggup menghadapi ganasnya padang gurun. Firman Tuhan saja tidak tahan, apalagi padang gurun. Tetapi orang-orang Majus tahan menghadapi panasnya padang gurun karena hatinya meluap-luap ingin bertemu dengan Yesus. Saya ragu kepada anak-anak Tuhan, mungkin kalian tidak rindu bertemu dengan Yesus, makanya kalian tidak tahan menghadapi firman Tuhan. Firman Tuhan akan membawa kita bertemu dengan Yesus. Firman dan Roh Kudus yang akan bisa membuat kita berjumpa dengan Juru Selamat. Tidak ada cara lain. Kalau mau berjumpa dengan Yesus harus menerima firman dan Roh Kudus. Ingat orang-orang Majus, mereka kebingungan, tidak tahu di mana itu Yesus lahir. Mereka sudah berjalan jauh-jauh dan capek sampai Yerusalem, mereka tidak menemukan, mereka bingung, mereka tanya ke sana kemari. Bahkan mereka menemui raja, di sana ada raja, mungkin itu raja itu. Ternyata raja yang jahat, Raja Herodes. Mereka sampai ke sana juga bertemu. Kapan mereka bisa bertemu? Ibu Bapak tahu jawabnya kapan? Istilah foto. Kapan mereka bisa bertemu? Karena apa? Coba sama tes dulu.
Bukan Pak, belum. Ya, satu bintang. Bintang itu Roh Kudus yang hadir, tapi tidak cukup Pak bintang. Apalagi yang mereka cari? Ini harus jemaah. Oh, jemaah. Kisah-kisah dalam kitab itu diperhatikanlah, diselidiki. Kawan, saya bilang firman, ketika mereka bertanya kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, lalu Herodes mengumpulkan ahli Taurat, imam kepala, dibukalah kitab suci. Amin. Dibukalah perjanjian lama, ditemukanlah Mika 5 ayat 1. Oh, waktu HP raja. Ayo kabeh Mika 5 ayat 1. Yaho Bethlehem Efrata, horo na memet sesalut, alai siang horo haroni. Tak buat bahasa Batak, nah, bener. Kan di situ mereka bertemu. Tadi orang Majus kebingungan mereka. Mudah-mudahan mampir ke sana. Periksa rumah yang satu tidak ada. Periksa rumah yang satu tidak ada. Tidak ada. Bintang pun tidak lagi muncul. Sudah menyembunyikan diri bintangnya, nanti muncul lagi. Jadi tidak cukup hanya bintang. Kita memerlukan firman Tuhan, memerlukan kitab suci. Barulah kitab suci dibuka dan ditemukanlah di sana. Dan yang membuka kitab suci itu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bukan sembarangan orang. Barulah berkata, oh ya, sudah kubuka Mika 5 ayat 1. Rupanya si Mika pun sudah mengatakan bahwa raja itu lahir di Bethlehem. Udah, tidak di Bethlehem, di Bethlehemnya tempatnya. Barulah mereka sampai. Bintang itu Roh Kudus yang memimpin kita. Firman kitab suci adalah firman Allah yang memimpin kita. Firman dan Roh Kudus akan memimpin kita dalam penggembalaan. Firman dan Roh Kudus akan menggembalakan kita dalam penggembalaan untuk kita bisa bertemu dengan Yesus Juru Selamat. Karena itu jemaat yang mau digembalakan oleh Tuhan harus menyukai Roh Kudus dan firman Tuhan. Jangan sakit hati mendengar firman yang tajam. Saya tidak mengenakan khotbah. Tidak ada saya kenakan. Saya murni menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah untuk saya pertama-tama. Karena dia pedang bermata dua. Ke sana satu, ke sini satu. Lebih banyak menghantam kepada si khotbah. Tetapi saya siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Hendaknya sidang jemaat pun harus siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan menguatkan kita, bukan justru melemahkan kita. Kalau firman Tuhan melemahkan kita, berarti hati kita tidak beres. Hati kita sedang sakit, harus segera diobati. Kalau tidak diobati, hati bisa akhirnya membawa kepada kematian rohani sampai kepada kematian jasmani. Karena itu ibu bapak saudara sekalian, Juru Selamat telah lahir. Dialah yang membenteng. Karena dia kita selamat, dosa kita diampuni, kita hidup dan berkuasa. Mari kita senangkan hatinya dengan menjauhi tempat-tempat dosa, menghindari tempat-tempat dosa. Kita harus sungkan sama dia, kita harus hormat sama dia, kita harus segan sama dia. Bagaimana cara kita segan sama dia? Jangan melakukan dosa yang menyakiti hatinya. Tuhan sangat sakit hati bila ada dosa di hidup kita. Dosa ini banyak-banyak, bukan hanya membunuh dosa, bukan hanya mencuri dosa. Sakit hati pun itu adalah dosa. Kecewa pun adalah dosa. Dan lain-lain sebagainya. Itu adalah dosa yang menyakiti hati Sang Juru Selamat.
Kalau kita menghormati Sang Juru Selamat, jangan kita bertekun dalam dosa, tetapi jauhi dari dosa. Kita menyanyi, apakah yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu